Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun pemirsa berada dan kapanpun pemirsa menonton tayangan ini. Kembali lagi kita di Om Jack Jaksa Menjawab. Pada kesempatan ini kita mengangkat tema terkait dengan stabilitas harga serta ketersediaan pangan dan bahan pokok di Provinsi Papua Barat. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah saat ini di samping memiliki prioritas terkait dengan kedaulatan energi, pemerintah saat ini juga memiliki prioritas utama terkait dengan kedaulatan pangan. Bagaimana caranya pemerintah bisa menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki atau dapat mengkonsumsi pangan atau konsumsi yang sehat dan harganya terjangkau. Di samping harga terjangkau, tentu saja pangan tersebut harus tersedia dan juga jalur distribusinya harus aman. Adapun potensi-potensi kerawanan tentu harus dimitigasi oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana kondisi tersebut di Papua Barat? Pada saat kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita 3 orang narasumber. Pertama, Ibu Ruli dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian ada Bapak Richard dari Dinas Kopindak, dan juga ada Ibu Kepala Seksi Tata Usaha Negara, Ibu Irna, Ibu Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu tegang Ibu ya, kita cukup santai. Saat ini kan kita, kata Menteri Pertanian, sudah daulat pangan, Ibu. Kita kan sudah daulat pangan. Harapan kita kan daulat pangan ini kan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Artinya kan di Papua juga harus daulat pangan ini, khususnya di Manokwari atau Provinsi Papua Barat. Yang saya ingin tanyakan ke Ibu Ruli terkait dengan ketersediaan pangan di Provinsi Papua Barat, sejauh mana peran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat ini bisa menjamin bahwa pangan yang ada di Papua Barat tersedia? Sejauh mana perannya, Ibu? Bisa diperkenalkan? Baik, terima kasih. Kami dari menjamin ketersediaan pangan itu ada di Papua itu. Selama ini kami mungkin melakukan pemantauan pangan itu melakukan dengan pangan. Kami melakukan kegiatan pangan murah. Tujuannya itu untuk menekan inflasi dan menjaga agar harga itu stabil, tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tinggi. Kami melakukan pemberian bantuan dan intervensi pemberian bantuan, dan kami juga melakukan pengelolaan cadangan pangan. Bagaimana pengelolaan cadangan pangan ini juga merupakan salah satu bentuk intervensi terhadap daerah yang dalam keadaan darurat atau dalam keadaan rentan. Baik, Ibu. Terkait dengan rantai pasok pangan, Ibu, apakah itu juga menjadi ruang lingkup Dinas Ketahanan Pangan untuk menjaga rantai pasok agar ketersediaan pangan di Provinsi Papua Barat itu tetap stabil dan tersedia? Kalau untuk rantai pasok itu kami tidak mengatakan, kami hanya fokus kepada pangan itu ada tersedia, dan dia untuk proses pengirimannya atau untuk datangnya barang itu lancar. Tapi untuk jalannya teknisnya bagaimana dari sana dari daerah asal ke sini, kami memang tidak sampai. Oh, baik Ibu. Kalau boleh tahu di Provinsi Papua Barat sebesar apa sebenarnya kebutuhan pangan dan bahan pokok yang ada di Provinsi Papua Barat kita, Ibu? Kebutuhan masyarakat saat ini sebesar apa? Kebutuhannya itu
tergantung dari komoditasnya ya. Iya. Berarti masing-masing komoditas punya beda apa besaran kebutuhannya. Nah kami tentunya dari ketersediaan itu kami ada melakukan perhitungan proyeksi neraca pangan. Nah perhitungan ini kami melakukan proyeksi selama setahun ya. Nah dalam perhitungan itu kami nanti untuk ketersediaan kami melihat dari asal ketersediaannya itu apakah dari produksi, dari stoknya, dan dari yang masuk. Sementara untuk kebutuhannya itu kami menghitungnya dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga. Oke. Terkait dengan neraca ini Bu, berarti masing-masing komoditi itu bisa berbeda Ya, kebutuhannya. ya, berbeda. Kira-kira untuk di Provinsi Papua Barat, komoditas apa yang kebutuhannya paling besar oleh masyarakat? Kalau sebetulnya paling kalau berdasarkan data apa yang utama beras. Beras Ibu ya. Kemudian diikuti yang kedua, Yang lainnya tuh ada daging, telur, minyak masuk kan? minyak, juga sampai semua komoditas pangan strategis itu ada apa juga ada tapi berbeda. Berbeda. Ya, kalau besarannya. Tapi yang paling utama menjadi kebutuhan masyarakat Papua Barat saat ini adalah beras, daging, telur, dan minyak, Minyak. Ibu ya. Baik. Terkait dengan bersumber dari manakah beras ini, daging ini, telur ini, dan minyak ini, apakah itu juga masuk dalam ruang lingkup pantauan dari Dinas Ketahanan Pangan? Ya, makanya kami hanya kami berdasarkan informasi dari suatu tempat bahwa datang beras ada itu mereka datangkan dari luar itu dari Jawa Timur, Dari Jawa Timur. Makassar, sebatas itu aja. Oh, dari Jawa Timur dan Makassar paling banyak itu ya. Untuk beras. Ya, tapi secara keseluruhan juga hampir rata-rata semuanya itu dari Jawa Timur dan sebagian dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Nah, berarti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan ini salah satu penyumbang komoditas beras, Ibu ya, Iya. di Provinsi Papua Barat. Kemudian Ibu, pangan dari jenis komoditi ini yang apakah dari jenis komoditi ini ada juga yang bersumber dari dalam Provinsi Papua Barat? Ada juga. Jumlahnya Persentasinya berapa ya kira-kira? Kalau dari Untuk beras sendiri? perhitungannya itu persentasenya kurang dari 1%. Kurang dari 1% Ya, ya? kami untuk produksi di Papua Barat ini sangat minim, artinya sangat rendah, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Baik. Jadi akhirnya kan bergantung dari luar, Baik. harus mendatangkan dari luar. Baik, itu khusus untuk beras Ibu. Hampir semua. Hampir semua. Ya. Daging, telur, dan Kecuali kalau minyak. daging sapi karena ada ketentuan tidak boleh mendatangkan daging dari luar, jadi misalnya dagingnya hanya dari dalam. Oh, dari dalam lokal Ya, semua. Oh, jadi daging yang ada dikonsumsi oleh masyarakat kita Iya, ini sekarang daging itu lokal. daging lokal semua. Iya. Kita tidak mendatangkan dari luar, Ibu ya. Baik. Terkait regulasi itu ya. Ada aturan. Boleh di-spill Ibu aturannya apa itu, Bu? Lupa ya. Tapi ada. Nanti di peternakan kami. Di peternakan. Ya, kami hanya mendapatkan informasi seperti itu. Oh, baik. Bahwa nanti untuk regulasinya memang kami tidak. Itu kan untuk daging sapi. Kalau daging ayam, karena kan konsumsi ayam cukup besar, Ibu. Kalau daging ayam sebagian besar dari lokal ada, mungkin ini mending tidak mencukupi, jadi harus didapatkan dari luar. Cuma kalau yang dari luar itu sebagian besar itu yang daging ayam betul. Daging ayam betul. Tapi Oke. kalau untuk yang lokal ini kan yang ayam segar. Ayam segar. Jadi itu kan jumlahnya terbatas, ya. Makanya harus diimbangi dengan yang dari luar yang bentuk betul. Baik. Kita tahan dulu di Ibu, kita beralih ke Pak Richard. Pak Richard, kalau tadi dari Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan menjaga ketersediaan, perannya sudah disampaikan oleh Ibu Ruli. Sekarang dari Dinas Koperindak untuk menjaga stabilitas harga, Pak.
di Provinsi Papua Barat. Sejauh apa dan seperti apa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat untuk menjaga stabilitas harga di Provinsi Papua Barat? Baik, terima kasih Pak buat penelitian pada saya. Kalau sejauh ini kami dari dinas itu kami melakukan pemantauan harga melalui SP2KP, yaitu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. SP2KP Pak ya? SP2KP. Ini langsung di bawah kementerian Pak? Langsung di bawah Boleh di-spill Pak, Kementerian Dan Kementerian Perdagangan. Perdagangan. Kemudian selain itu Pak ada Perlu mungkin saya jelaskan sedikit terkait SP2KP ini, karena SP2KP ini punya kementerian itu harga harian. Harga harian di pasar yang kemudian langsung di upload setiap harinya di aplikasi tersebut. Oke. Jadi dari kementerian langsung ke kabupaten. Gitu. Jadi yang update harga harian ini adalah kabupaten atau kementerian? Kabupaten. Kemudian di-upload di SP2KP ini. Oke. Kemudian menjadi konsumsi untuk data secara nasional ya Pak ya? Betul Pak. Karena base dari perhitungan data dari inflasi juga diambil dari SP2KP. Iya Pak. Baik. Berarti Pak mohon diinformasikan ke kami juga Pak. SP2KP ini sudah sejak berapa lama Pak digunakan di Kementerian Perdagangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Baik Pak, saya juga sebelumnya minta maaf, jangan sampai salah menjawab. Saya juga baru dilantik di bidang tersebut. Tapi kalau tidak salah sudah sejak 3 tahun lalu. Sejak 3 tahun lalu Pak ya? Selama anggaplah kurang lebih 3 tahun Pak, kurang lebih 3 tahun. Kira-kira SP2KP ini Pak, itu manfaat yang bisa dirasakan bagi dinas untuk memudahkan, ini kan pasti kan untuk memudahkan Pak. Itu manfaatnya apa saja Pak? Di samping misalnya bisa mengakses harga nasional dan lain sebagainya, ataupun bisa memperkirakan potensi-potensi kerawanan ke depannya, ada manfaat apa lagi Pak dari SP2KP ini? Jadi karena itu merupakan data real, data harian, dari situlah kita bisa mengukur atau melihat bahwa fluktuasi harga ini seperti apa. Baik. Jadi kami pun membuat rekapan dari situ ketika suatu saat ditanya terkait apalagi menjelang HBKN. Kita bicara kenaikan harga. Nah, dari situlah kita punya basic untuk melihat fluktuasi harga pasar. Baik Bapak. Kemudian kalau tadi Ibu Ruli menyampaikan bahwa yang menjadi konsumsi utama di provinsi ini, di Provinsi Papua Barat ini kan beras, telur, daging, kemudian minyak. Bagaimana Pak fluktuasi dari 4 komoditas utama yang menjadi konsumsi utama masyarakat kita ini Pak? Fluktuasinya sejauh ini seperti apa? Apakah sangat fluktuatif atau seperti apa? Nah, kebetulan ini saya punya data yang di terakhir ini sebenarnya tidak terlalu, fluktuasinya tidak terlalu jauh. Itu ada di 1, 2, 3, 4, ada 6, ini ada 6 komoditi. Komoditi Pak ya? Itu ikan teri, daging ayam kampung, cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, dan cabai hijau. Ini yang fluktuatifnya. Ikan teri, cabai rawit, cabai merah besar, cabai hijau. Ini yang fluktuatifnya lumayan. Tapi kira-kira Pak, menurut pandangan Dinas Perindak, dengan fluktuatifnya 4 komoditi ini, Pak, apakah masyarakat berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat, Pak? Jadi kalau kita lihat dari data ini, Pak, ya, apalagi kan kita orang timur, Pak, kalau tidak ada cabai, Ibu, aduh tidak makan katanya. Tidak pedis, tidak makan. Harus ada rica. Jadi sebenarnya ini kan juga tergantung musim panen. Iya. Itu gampangnya sudah tergantung dari musim panen, dan fluktuatif ini ada kenaikan, ada juga penurunan. Oke. Jadi dari fluktuatif ini saya rasa tidak terlalu berdampak, karena di mana ada harga dia naik tidak terlalu besar, kemudian turun juga. Tidak terlalu tajam. Tidak terlalu tajam. Baik. Apa saja Pak yang menjadi faktor sehingga tren fluktuatif beberapa komoditas itu terjadi, Pak? Apa faktornya, Pak? Ya, itu dari musim panen juga. Musim panen, Pak, ya? Musim panen. Kalau kayak ikan ini kan biasanya tergantung cuaca juga. Iya, Pak. Itu mempengaruhi hasil tangkapan kan.
hal lain yang bisa membuat kualitas harga bisa naik ke dalam satu. Baik. Oke, kita tahan dulu Pak Richard. Saya ke Ibu Kasitun pada bidang perdata dan tata usaha negara. Baik, Ibu mungkin bisa di-spill Ibu kepada kami agar masyarakat juga bisa tahu terkait dengan mengendalikan ketersediaan, kemudian mengendalikan fluktuatif harga yang kemudian bisa mendukung program ketahanan pangan nasional. Apa sebenarnya peran dari bidang perdata dan tata usaha negara ini, Bu? Baik. Terkait dengan hal itu. Terima kasih Pak Prima, host yang luar biasa. Kami bidang perdata dan tata usaha negara atau dalam hal ini terkenal dengan bidang Datun, kami menjadi anggota tim pengendalian inflasi daerah, sehingga dalam hal ini diharapkan bisa memitigasi resiko yang ada baik terhadap ketersediaan pasokan itu sendiri maupun fluktuasi harga yang seperti telah disampaikan oleh narasumber yang lain. Demikian. Iya. Terkait dengan melakukan mitigasi, Ibu, kira-kira apa saja ketika misalnya ada risiko yang kemudian itu diramalkan ataupun mungkin terjadi oleh dinas, kira-kira apa saja layanan yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara yang bisa dimanfaatkan oleh dinas ketahanan pangan atau dinas Koprindak itu sendiri? Layanan bidang Datun sebenarnya dengan mudah dapat diakses oleh baik Dinas Ketahanan Pangan maupun Disperindak. Layanan pertama dilakukan adalah untuk bertemu secara langsung dan mengkonsultasikan apa-apa yang kira-kira bisa menjadi resiko hukum ke depan dalam pelayanan hukum. Jadi Bapak Ibu bisa datang langsung kepada kami untuk bertemu, kemudian kita bisa sama-sama sharing apa yang menjadi masalah hukum yang kemungkinan akan terjadi. Pertama itu, kemudian kedua, melalui surat permohonan kami bisa melakukan pendampingan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi ke depan, sehingga dengan surat permohonan ini kami bisa melakukan pendampingan atau legal assistance terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan baik di Disperindak maupun di Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian terakhir, apabila semua prosedur telah dilalui tapi ternyata tetap ada gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara, kami dengan surat kuasa yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, kami bisa mendampingi baik Dinas Perindakop maupun Dinas Ketahanan Pangan untuk beracara di pengadilan. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin boleh di-share juga kami, Bu. Sudah mungkin antara pemerintah provinsi dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, khusus di bidang tata usaha negara, apakah sudah ada perjanjian kerjasama atau MOU yang mungkin itu bisa mempermudah layanan-layanan yang ada di Datun? Baik. Siap. Tentu saja, Bapak Ibu, kami Kejaksaan Tinggi Papua Barat khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara telah menjalin bentuk kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat yang tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama. Namun kerjasama ini harus diperbarui setiap 2 tahun sekali sesuai dengan masa berlakunya perjanjian dimaksud. Jadi begitu Ibu Bu. Jadi memang ada pembaharuan terkait dengan perjanjian kerjasama agar mungkin program yang ada di Dinas Ketahanan Pangan maupun Dinas Koprindak itu bisa dipadukan ketika misalnya nanti ada suatu potensi permasalahan hukum, bisa sama-sama dimitigasi oleh bidang perdata dan tata usaha negara. Izin Pak. Iya, silakan. Mohon maaf saya bertanya sedikit. Berarti ini semacam pendampingan hukum bisa, kemudian konsultasi hukum juga bisa ya? Bisa. Nah, berarti kerjasamanya seperti itu ya? Seperti itu. Karena kan kadang kita artinya ada hal-hal di lapangan yang kemudian mungkin bisa berpotensi hukum, ya ini berarti bisa kami koordinasikan, konsultasikan, dan juga mungkin bisa sampai di pendampingan ya Bu ya? Bisa Bapak. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan oleh bidang perdata dan tata usaha negara sebenarnya
peran kami di Datun itu sangat luas. Jadi di samping kami bisa melakukan pelayanan hukum dalam bentuk konsultasi hukum, kami juga bisa melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Juga kami sebagai jaksa pengacara negara, misalnya, tentu Bapak Ibu tidak mengharapkan adanya gugatan perdata atau tata usaha negara terhadap hal-hal yang dilakukan oleh dinas. Tetapi apabila itu ada, kami sebagai jaksa pengacara negara dapat mewakili pemerintah di gugatan tersebut dengan surat kuasa tentunya. Ya, berarti coba kalau kita mungkin kembali ke topik kita Pak ya, terkait ketersediaan pangan. Nah ini kan kalau menurut saya kita tidak berharap ya, mungkin menjelang hari-hari raya besar, kemudian ada penimbunan stok dari distributor atau dari artinya pelaku-pelaku usaha yang berbuat curang, ya ini kan berarti bisa ada penindakan kan seperti itu. Nah sejauh mana kami bisa bertindak, berarti kita bisa konsultasikan ke bidang ibu mungkin ya, Bisa. mungkin seperti itu. Artinya kan kita tidak tahu ini inflasi kenapa, kita tidak tahu kekurangan stok di pasar ini kenapa, kita tahu-tahu ada ditemukan karena di dinas perdagangan sendiri kan kami punya bidang perlindungan konsumen. Iya. Dari perlindungan konsumen itu kalau mereka punya temuan, ya ini kan mungkin bisa di koordinasikan, bisa konsultasikan supaya kami tidak salah melangkah. Artinya dinas pendidikan ini sejauh mana sih sampai dengan hukumnya begitu, sampai harus mengambil satu tindakan hukum itu kami batasannya sampai di mana kan? Baik. Itu mungkin seperti itu yang mungkin perlu kita konsultasikan Konsultasikan. kita. Mungkin terdapat pelanggaran Iya. seperti itu ya. Iya. Sebenarnya mungkin hal ini belum beken ya bahasanya, belum terkenal begitu bahwa kami bisa memberikan pelayanan hukum dalam konsultasi hukum baik kepada masyarakat juga kepada instansi yang berkenan untuk menerima konsultasi untuk diberikan advice oleh kami, tetapi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi. Berarti ini jadi satu masukan buat kita juga bahwa Iya. sebenarnya di balik kita di dinas sebenarnya kami punya pelindung. Kan seperti itu. Jadi mungkin sifat Secara hukumnya, Pak, iya. Jadi sebenarnya mungkin lebih cocoknya bukan pelindung tapi mitra. Mitra. Untuk berkonsultasi. Artinya ketika misalnya mungkin teman-teman sudah diprediksi nih Pak, ada potensi atau kerawanan yang akan terjadi kemudian hari, apalagi kan data semua kan ada di teman-teman dinas. Ini Pak, berdasarkan data, kemungkinan dalam periode tertentu akan ada tren seperti ini, perkembangan seperti ini. Kira-kira kami bisa memitigasi seperti apa, langkah-langkah hukum seperti apa, itu bisa dikonsultasikan oleh bidang perdata tata usaha negara Bu ya? Bisa. Iya. Jadi sebenarnya sifatnya lebih memitigasi dampak risiko Pak. Seperti itu. Baik, apakah ada potensi kerawanan yang kemudian itu sifatnya lebih terhadap ketersediaan komoditi itu, misalnya terkait dengan rantai pasok, kemudian mungkin misalnya seperti kemarau panjang, atau mungkin bahkan terkait dengan penurunannya daya beli dan lain sebagainya, atau mungkin misalnya gagal panen. Bisa jadi. Bisa jadi. Apakah ada potensi itu Ibu di Provinsi Papua Barat? Potensi kerawanan seperti itu? Sejauh ini untuk gagal panen ada, tapi tidak terlalu signifikan. Biasanya itu yang menyebabkan ada ini mungkin juga geografi atau geografi, keterbatasan infrastruktur transportasi, Oke. ketergantungan pasokan dari luar, Ya. ada alih fungsi lahan, kalau usaha pertanian yang hanya pemanfaatan pekarangan, ada rendahnya produktivitas lokal. Ya, salah satu tadi juga dampak perubahan iklim, ya, sama dengan adanya potensi mungkin daerah konflik. Daerah konflik itu. Ya.
terkait dengan alih fungsi lahan, kira-kira di Provinsi Papua Barat, faktor yang menyebabkan terjadinya kerentanan akibat alih fungsi lahan itu persentasenya berapa persen, Ibu? Apa malah mungkin besarkah atau mungkin cukup kecil? Kalau untuk yang ini maksudnya apa, karena ada yang tersendiri untuk menentukan persentase wilayah itu ada perhitungannya tersendiri. Ada perhitungan Yang tersendiri. saya dari sertifikat kesediaan tidak menghitung hal tersebut. Oh, baik Ibu. Kami itu ada yang namanya penyusunan peta kerawanan pangan. Penyusunan peta kerawanan Ya, itu yang nanti akan melihat daerah mana yang rentan pangan. Nah, dengan adanya daerah rentan pangan ini yang nanti akan dilakukan intervensi dengan pemberian bantuan pangan. Oh, baik. Jadi kalau untuk mau tahu persentasenya, kami tidak mengetahuinya karena itu ada sendiri lagi. Ada bidang tersendiri. Ya. Yang memetakan terkait dengan potensi kerawanan ini, Bu ya. Baik Ibu. Kemudian tadi kan ada yang terkait dengan perubahan iklim. Ini kan dari awal tahun kemarin kita dapat informasi akan ada namanya monster El Nino, yang bisa menyebabkan, katanya di awal April ini akan ada kemarau panjang yang bisa menyebabkan kita gagal panen katanya, Ibu. Tapi faktanya kan di Papua Barat ini malah setiap sore kita hujan, hujan. Tetapi jangan sampai di wilayah lain Indonesia itu malah sudah kemarau. Apalagi beberapa komoditas utama yang menjadi konsumsi masyarakat Papua Barat itu suplainya dari luar. Apakah terkait dengan ramalan BMKG akan adanya El Nino besar ini yang kemudian bisa menyebabkan kemarau panjang di wilayah lain dan akhirnya gagal panen, itu apakah juga menjadi salah satu potensi kerawanan di Papua Barat? Bisa jadi, Ibu ya. Kira-kira bagaimana cara memitigasinya, Ibu? Ya itu mungkin nanti untuk memitigasinya itu mungkin dari pemetaan itu. Pemetaan itu ya. Pemetaan daerah rawan pangan salah satunya, dan kita pembuatannya di cadangan pangan ya, dalam penambahan volume cadangan pangan khususnya beras, bekerja sama dengan Bulog. Itu mungkin salah satunya. Sebenarnya beberapa yang bisa kita lakukan. Baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah ada praktek-praktek penimbunan saat ini terkait dengan bahan pokok akhirnya yang menyebabkan masyarakat Papua Barat sulit mendapatkan komoditas-komoditas tertentu? Pernah tidak ke Dinas Pertanian Pangan mendapatkan laporan apakah ada praktek-praktek penimbunan oleh pelaku usaha kah atau orang per orang? Sejauh ini kalau kami melakukan pemantauan, kami belum mendapatkan positif, Bu ya. Itu kalau yang kami malah dengar itu dari pedagang misalnya itu barang itu ada tersedia dengan harga yang mungkin stabil, tapi daya beli masyarakatnya yang kurang. Kalau itu yang mereka keluhkan, keluhan dari pedagang ini. Pembelinya kurang. Itu yang sejauh ini yang informasi yang kami dapat. Tapi kalau terkait penimbunan, selama kami melakukan pemantauan, kami belum mendapatkan informasi. Baik Bu, tapi nanti kita kunci terakhir, apakah kira-kira dari Dinas Ketahanan Pangan seperti apa proyeksi ketahanan pangan kita sepanjang tahun 2026? Apakah masyarakat Provinsi Papua Barat ini insya Allah bisa terjamin ketersediaan pangannya sepanjang tahun 2026? Ya, kalau berdasarkan perhitungan proyeksi ketersediaan pangan itu, kedepannya kami menjamin tersedia dengan catatan bahwa pemasukannya itu lancar. Masukannya itu lancar ya? Dari luar itu lancar, karena kalau dari daerah sumbernya saja mungkin kurang, otomatis yang masuk juga kan akan kurang. Artinya dari daerah yang surplus pangan untuk masuk ke kami ke daerah yang defisit itu kurang, ya otomatis juga ketersediaannya akan kurang. Baik. Itu bergantung dari ini juga daerah asalnya, apakah mereka surplus
apakah juga mengalami defisit. Baik, 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 Ibu. Oke, baik, kita tanya. Saya ke Pak Richard. Pak Richard, kalau tadi itu terkait dengan kerawanan di dalam menjamin ketersediaan pangan, apa saja kalau di Dinas Koperindak atau kacamata Dinas Koperindak terkait dengan potensi-potensi kerawanan di dalam menjaga stabilitas harga, Pak? Baik Pak, kalau dari kami ini kan yang menjadi penyebabnya ketidakstabilan komoditas itu ada beberapa hal, yaitu distribusi antar wilayah. Distribusi antar wilayah, Pak. Distribusi antar wilayah. Rantai pasok. Rantai pasok. Karena kami ini kan daerah konsumtif ya, kami bukan daerah yang memproduksi. Jadi kami memang betul-betul Papua Barat ini bergantung dari luar. Seperti beras kami dari Makassar juga dan di Jawa Timur. Yang kurang lebih sama dengan Tangerang, datanya seperti itu. Kemudian untuk sampai di Papua Barat ini kan kondisi geografis Papua Barat, kemudian distribusi antar wilayah itu kan kadang terkendala cuaca. Kemudian satu lagi biaya angkut. Biaya angkut, betul sekali. Itu menyumbang inflasi salah satunya Ya, tuh, biaya angkut. itu biaya angkut, dan kemudian ada juga ini keterbatasan jalur. Keterbatasan jalur, betul. Artinya ada jalur-jalur yang mungkin sulit ditempuh, walaupun mungkin misalnya dari sini ke Pegang. Ini belum jalan daratnya sudah ada, tetapi apa kendaraannya itu kan tidak bisa kendaraan yang kayak kita harus pakai double cabin yang muatannya lebih sedikit. Nah, ini kan sangat mempengaruhi, gitu. Betul, Mempengaruhi. Kemudian harga di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Seperti itu Pak. Terus kemudian ya seperti tadi kita juga bergantung terhadap pasokan dari luar. Ya kalau seperti tadi Bapak bilang, artinya ada isu bahwa akan ada, ini pernah terjadi waktu kalau tidak salah 2 tahun lalu apa ya, yang banjir. Iya. Oh, ini malah banjir ya bencananya. Ya, Ini kan nanti jadi katanya kemarau. gagal panen. Gagal itu. panen. Itu memang sempat itu harga beras memang menanjak. Cuma kami dari dinas, kami kan ada buat semacam pelaporan dari distributor. Itu dilaporkan setiap bulan terkait ketersediaan stok dan kemudian rencana pengadaan. Nah, jadi dari situ kami bisa memantau stok di distributor ini masih ada. Kemudian rencana pengadaannya itu berapa, kapan. Nah, di mana kalau memang kemudian dari laporan tersebut ternyata rencana pengadaan sekian ton, tetapi mungkin tersedia cuma sekian ton, artinya berkurang dari rencana mereka. Berarti kan dari daerah penghasil ini berarti kurang kan gitu. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah mulai warning. Yang sudah mulai warning berarti ada kekurangan stok. Nah, dari situ kami bisa membuat laporan ke atasan bahwa ketersediaan stok ini menurun seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu. Baik, baik, Pak. Kemudian Pak Richard, di lapangan apakah ada praktek-praktek spekulasi harga di pasar yang akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan bahan pokok? Ini kan juga menjadi salah satu potensi, Pak. Betul, ya. Potensi harga kita itu tidak stabil, Pak. Apakah ada praktik-praktik itu, Pak? Kalau kami sampai sejauh ini belum pernah menemukan, artinya ada praktek-praktek yang seperti itu. Karena dari bidang perlindungan konsumen juga itu selalu mengawasi. Artinya jangan sampai ada penimbunan, kemudian ya artinya seperti itu ya, penimbunan atau mungkin begini, begitu ada wacana sebenarnya Bapak bilang ini kayaknya ada badai, mulailah pedagang, ada kemarau, mulai pedagang mau ini kemarau dan ini kami timbul dulu supaya kalau nanti betul terjadi kelangkaan stok kami bisa jual dengan harga tinggi. Sejauh ini kami Belum ditemukan, Pak ya. Nah, justru yang ditemukan malah pedagang itu sepi. ya. Daya beli masyarakat Ya. kurang, Pak ya. Baik, baik, Pak. Kemudian apakah ada apa saja, Pak, terkait dengan langkah-langkah mitigasi, Pak, yang tadi resiko-resiko atau kerawanan yang Bapak sebutkan tadi, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh dinas itu seperti apa, Pak, untuk menjamin bahwa harga ini tetap stabil, kalaupun misalnya ada fluktuasi itu tidak terlalu tajam turun atau tidak terlalu tajam naik, Pak. Nah, terus yang kedua, tentu kan Dinas Koperindak tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Kira-kira mitra-mitra yang menjadi rekanan dari Dinas Koperindak untuk menjaga harga yang tetap stabil, siapa-siapa saja, Pak? Baik.
Ya, Pak. Jadi untuk menjaga itu kami selalu melakukan pengawasan perdagangan barang ya Pak. Sampai pengawasan ya termasuk dari harga-harga harian yang ada di SP2KP itu. Kemudian kami melakukan pemantauan juga. Kemudian bersama tim TPID, kami selalu bersinergi untuk menjaga supaya harga ini tidak terlalu menjadi inflasi di Papua Barat. Kemudian kami juga ada kesatuan. Nah, di situ diharapkan supaya harga itu bisa stabil dengan pelaksanaan pasar murah seperti itu. Kalau kami mitra mungkin secara bulog ya. bulog ya. Oke. Karena dari bulog lah itu kami bisa ya bekerja sama untuk standar harga head itu Harga head. Iya. dengan bulog. Baik. Oke, kita kan Ibu Kasitun. Nah, ini kan baik dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperindak, ini kan sudah memetakan apa saja kerawanannya dan kemudian langkah-langkah mitigasinya. Kira-kira dari bidang perdata dan tata usaha negara, dari adanya kerawanan tersebut, kemudian langkah-langkah mitigasi, kira-kira apa saja yang bisa bentuk kerjasama untuk misalnya bisa membantu teman-teman dinas untuk memetakan atau misalnya mengantisipasi kerawanan tersebut dan sama-sama mitigasi risiko-risiko yang ada, Ibu. Sebenarnya sejak awal kan sudah kami sampaikan bahwa kami adalah salah satu anggota di TPID. Nah, apabila terjadi fluktuatif dalam hal ini naik ya, kalau turun kita nggak ngomong nih ya. Kalau naik itu yang biasanya derita ibu-ibu itu kan. Nah, hal ini kan memudahkan sebenarnya konsultasi, jadi tidak perlu datang secara formal sebagai anggota di TPID, bisa sama-sama kita carikan solusinya. Jadi sebelum kita menempuh langkah-langkah formal, informalnya bisa dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga terhadap hal-hal yang dikhawatirkan itu bisa termitigasi lebih awal. Lebih begitu. awal, Ibu ya. Iya. Jadi artinya mitigasi lebih awal ini bisa dalam bentuk apakah nanti bantuan hukum kah, pertimbangan hukum, atau mungkin lain hukum yang lain, Ibu? Kalau dalam bentuk konsultasi hukum, otomatis pelayanan hukum. Pelayanan hukum. Ya, kemudian kalau yang lain berarti membutuhkan, maksudnya pendampingan, artinya membutuhkan surat permohonan. Surat permohonan. Kemudian kalau harus menjadi wakil beracara di persidangan, otomatis kami membutuhkan surat kuasa. Makanya sebelum masuk kepada hal-hal tersebut, karena kami juga anggota atau bagian dari TPID, alangkah baiknya apabila ini disampaikan terlebih dahulu, dikomunikasikan terlebih dahulu, baik itu sebagai anggota maupun di dalam konsultasi hukum. Baik. Kemudian yang terakhir, Ibu, kira-kira Ibu, kalau masyarakat misalnya ingin mendapatkan, ada keluhan, Ibu, masyarakat ada keluhan, misalnya terkait dengan kesulitan dia mendapatkan pangan, atau misalnya keterbatasan dia adanya fluktuasi harga, kemudian itu berdampak terhadap dirinya, Ibu, apakah bisa dilaporkan ke bidang Datun atau mereka bisa konsultasi? Bisa sekali. Jadi buat anggota masyarakat, kami bidang Datun membuka juga pelayanan hukum dalam bentuk konsultasi, baik itu ketemu muka, tatap muka, maupun melalui web Halo JPN. Makanya kenapa seragam kami berbeda dengan Pak Prima. Iya. Seragam kami adalah seragam yang lebih membumi, sehingga kami bisa lebih akrab kepada anggota masyarakat. Biasanya kalau dengan seragam coklat-coklat begini, orang akan bilang takut nih, jangan sampai kita dikira bermasalah begitu. Sementara dengan seragam yang lebih ramah, kami berharap anggota masyarakat bisa lebih mudah mengkonsultasikan apa yang menjadi permasalahannya kepada kami. Saya dengar di Datun ada Halo JPN, Ibu. Ada Halo JPN. Jadi itu apa saja yang bisa, bagaimana cara masyarakat akses, kemudian apa saja manfaat Halo JPN, dan apa saja yang bisa dikonsultasikan oleh masyarakat, Ibu? semua bisa dikonsultasikan, baik masalah perdata tata usaha negara maupun pidana. Karena beberapa waktu yang lalu pada saat kami melakukan kegiatan sosialisasi di area publik, di mall misalnya,
ada anggota masyarakat tuh yang mau ketemu face to face, tapi ada juga yang malu untuk masuk bertemu dengan kami, karena itu tadi bahasanya nih kejaksaan gitu. Jadi mereka berpikir bahwa takutnya nih mereka dikira bermasalah. Sementara dengan website Halo CPN yang bisa diakses melalui kode barcode, itu masyarakat yang malu-malu tadi bisa mengkonsultasikan apa yang menjadi keluhan mereka, tetapi nanti akan masuk kepada website kami dan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kami sudah harus menjawabnya. Baik. Dan itu bisa disampaikan kembali, nanti bisa dibaca kembali oleh si penanya. Sebagai mama-mama boleh bertanya nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi Boleh. Bapak Ibu, baik Pak Richard maupun Ibu Ruli, sejauh ini ketersediaan pangan itu sendiri di Papua Barat ini dalam wacana aman ya? Baik itu beras maupun yang lain, karena buat kami itu penting toh, apalagi hujan, sehingga kita pasti khawatir nih, ibu-ibu ini yang paling khawatir nih, ya kan? Derita ibu-ibu tuh kalau harga naik, derita ibu-ibu juga kalau pasokan tidak ada. Yang tadi kan yang disampaikan bahwa kerjasamanya dengan Bulog. Bagaimana dengan pasokan misalnya dari beras yang brand, yang punya merek? Mana yang lebih dikhawatirkan? Apakah pasokan yang rantai pasokan dari yang bermerek atau yang Bulog punya? Yang maksudnya kemungkinan Bulog. seperti ini. Iya. Baik, jadi mungkin saya menjawab dulu ya. Kalau produk dari Bulog sendiri itu sebetulnya ada beras premiumnya juga. Jadi Bulog itu selain beras SPAP itu kan beras bakwan yang didistribusikan itu, Bulog juga punya beras premium. Yang di distributor juga punya beras premium. Jadi selama ini stok di Bulog itu bukan cuma beras Bulog. Jadi kalau kita menanyakan ketersediaan stok dan Bulog menyampaikan aman, itu sudah meliputi semua, termasuk beras premiumnya. Begitu juga dengan di distributor. Jadi data kami itu setiap bulan selalu masuk dari distributor mengenai ketersediaan dia dan ketersediaan stok dan kemudian rencana pengadaannya. Oke. Dan kami juga sering berkomunikasi dengan distributor apabila kalau mereka menemukan kelangkaan dari daerah produsen, tolong kami segera dikabari. Itu cara kami supaya kami lebih respon lebih cepat, karena bahwa ini berasnya lagi langka ini dari daerah Yang penghasil. timur misalnya. Mungkin seperti itu. Jadi kami ibu-ibu tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir, Ibu. Tidak perlu khawatir. Berarti masyarakat Papua Barat juga nggak perlu khawatir ya. Jadi bunda hara, kan ada bundahara. Bunda-bundahara yang tidak perlu khawatir ceritanya. Iya. Nah, karena dari Dinas Perdagangan sudah menjamin yang premium saja aman, apalagi yang non-premium. Stok Iya. beras. Jadi buat kami ibu-ibu ini aman dapur adalah aman keluarga berarti kan. Yang penting Rica jangan sampai naik. Iya. Kalau yang itu nggak bisa dijamin Bisa Pak. dijamin. Iya, karena dia jadi menyumbang inflasi kan iya dia paling dan karena minggu ini bisa Bisa di naik. bawah 100, minggu depan bisa di atas 100. Iya. Ya, fluktuatifnya jauh sekali ya. Iya, Rica itu, betul. Pak. Kalau Rica nggak bisa dibilang, apalagi musim hujan begini, dia lebih sering cepat busuk. Ya. Iya, betul. Itu kan derita mama. jadi ya kalau kondisi kayak hujan ini kan artinya kan jadi gagal panen gitu ya. Iya, salah satu resikonya Ya. Ibu ya. Salah satu apa? Kerawanan penyebab. Tapi kalau kita pikir juga begini Bu, itu kan dari sisi gagal panen berlimpah pun jadi turun. Iya, karena supply Demand and demand. Iya, Ya. supply and demand-nya kan Pak. Barangnya tersedia, yang butuhkan Nah, kalau, Barangnya berlimpah. Akhirnya kalau yang kami dapatkan itu khusus yang cabai ya, itu kadang dia bisa defisit ya, itu karena ada pengiriman keluar. oh, Nah, pengiriman keluar ini yang kadang kami tidak bisa mendeteksi. ini untuk cabai yang diproduksi di Papua Barat. Itu ada permintaan dari luar yang nilai intinya jualnya lebih tinggi dari Lebih yang tinggi, ya. iya. Jadi kadang dia berkurang untuk cabai yang khusus cabai besar, cabai rawit itu berkurang itu karena ada Permintaan dari luar. permintaan dari luar daerah. Yang dikirim keluar ya Bu. Iya. Iya. Oh. Ada periode-periode tertentu tidak Ibu? Permintaannya itu banyak atau mungkin sepanjang bulan itu ada terus?
permintaan untuk cabai itu keluar. Ya, kalau dari informasi yang kami dapat itu ada, cuma ya itu kami tidak bisa mendeteksi seberapa banyak, berapa besar yang Iya. keluar, gitu. Tapi ada perdagangan antar wilayah yang keluar itu yang kami datanya Iya. kurang. Rata-rata ke mana Ibu pengiriman keluar? Biasanya kayak ke Biak, Ke Biak, Ibu ya. Oh, maksudnya keluar masih dari di provinsi Papua Ya, kita. keluar dari provinsi Papua. Papua Barat. Oke, baik, Karena baik. permintaannya lebih besar di luar dengan harga yang juga tinggi. Mungkin ke daerah yang mungkin kita lihat yang paling gampang dijangkau dengan transportasi Ya. provinsi lain, antar provinsi artinya. Oke. Biak, Biak. provinsi Papua karena kami punya kapal. Kapal dari sini Pak ya ke Biak. Betul. Ferry. Ferry, Ya. betul. Begitu juga dengan Nabire, karena hanya butuh 1 hari 1 malam sudah nyampe. Mungkin ke daerah itu lebih Ya, banyak. Karena kalau lebih dari itu saya yakin mungkin rusak. Iya. Iya. Karena dia tricky. Ke Sorong juga mungkin Pak ya. Bisa Oh, jadi ada ke Sorong. juga, ya. Pokoknya aksesnya mudah Pak ya. Ya. Baik, baik. Oke, baik. Kita sudah ada di penghujung acara, Bapak Ibu sekalian. Saya mau mengunci nih, statement dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Dinas Kuperindak, apakah sepanjang tahun 2026 ini, Pak, pemerintah Provinsi Papua Barat bisa menjamin lah ceritanya, menjamin masyarakat bahwa insya Allah harga ini akan terjaga harganya, kalaupun ada fluktuatif itu tidak akan tajam naik dan insya Allah tidak akan tajam turun. Kalau tajam naik kasihan yang konsumen, tajam turun kasihan yang menjual. Izin Pak. Baik, kalau kami dari dinas yang jelas kami akan berusaha berupaya sebelum ada kenaikan kami sudah berusaha untuk mengetahui itu. Tentunya kan kami tidak tahu kapan dan apa penyebabnya. Baik. Nah, jadi tapi kami selaku pemerintah khususnya Dinas Perusahaan Perdagangan kami akan terus memantau berupaya supaya hal ini tidak terjadi ataupun bisa diminimalisir. Itu Pak, karena kejadian luar biasa ini kan kita tidak tahu Betul. apa dan Insidentil kapan Ya, saja. betul. Tapi kami selalu berupaya untuk mengupdate terus ketersediaan agar bisa menjamin ketersediaan bahan pokok di Papua Barat. Baik. Dari Dinas Ketahanan Pangan, Ibu, pertanyaan yang sama. Apakah sepanjang tahun 2006 ketersediaan bahan pokok kita ini bisa dipastikan insya Allah aman? Bagaimana Ibu? Supaya masyarakat ini tetap tenang ini. Sama seperti dari Iya. pemerintah ya, kami juga akan berusaha semaksimal mungkin agar ketersediaan pangan itu tetap terjaga, tetap tersedia, aman, terkendali dan beragam, bergizi sesuai dengan pola konsumsi. Pola konsumsi, Ya, B2MA itu. Terkait dan kami juga kan rutin melakukan pemantauan setiap bulannya. Kami rutin melakukan pemantauan ke distributor, pedagang untuk kami memastikan bagaimana stok atau pasokan yang didatangkan oleh pelaku usaha itu agar ketersediaan pangan khususnya yang 12 komoditas pangan ya, pangan strategis itu tetap tersedia. Baik Ibu. Kira-kira baik Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, apakah ada hotline atau mungkin kontak person yang atas nama dinas atau atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat yang bisa diakses oleh masyarakat ketika misalnya masyarakat menemukanlah misalnya potensi-potensi kerawanan atau bahkan mungkin potensi-potensi perbuatan menghukum yang bisa mengganggu terkait dengan stabilitas harga dan ketersediaan pangan di lapangan. Baik, bisa menjawab dulu Pak. Kalau kami dari Dinas Perdagangan itu ada di bidang perlindungan konsumen. Jadi pengadaan konsumen itu ada di bidang perlindungan konsumen untuk pengaduan masyarakat. Bagaimana cara masyarakat bisa mengadu itu Pak? Bisa mengakses kemana? Baik Pak, jadi begini, itu karena di bidang bukan bidang saya belum bisa menjawabkan takutnya salah, tetapi pengalaman saya termasuk kemarin siang itu ada pengaduan masyarakat. Ada mungkin nanti pada kesempatan berikut sebenarnya lain mungkin saya bisa sampaikan dengan informasi dari mereka. Baik Ibu. Kalau di Dinas Ketahanan Pangan Ibu?
kami juga belum ada untuk Iya. format untuk pengaduan dari masyarakat. Tapi karena kami lebih sering berhubungan dengan distributor, pedagang, jadi biasanya pada saat kami melakukan pemantauan Oke. sekaligus pengambilan data, disitulah baru mereka menyampaikan Oke. apa yang menjadi masalah atau Oke. menurut seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, terakhir Ibu, mungkin dari bidang Perdata Tata Usaha Negara mungkin bisa disampaikan komitmen bidang Perdata Tata Usaha Negara untuk mendukung ketahanan pangan nasional kita, mulai dari Provinsi Papua Barat itu sendiri. Silakan. Kalau dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kami menyampaikan bahwa jangan pernah ragu menggunakan jasa dari jaksa pengacara negara dalam bentuk apapun layanan hukum yang berfungsi atau bermanfaat bagi kepentingan dinas Bapak Ibu Saudara. Dan perlu diketahui bahwa layanan kami tidak berbayar, sehingga hal ini tidak akan mempersulit dinas maupun pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi closing statement dari Bapak Ibu sekalian. Baik pemirsa sekalian, semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa yang hadir pada kesempatan ini itu dapat menjadi informasi yang edukatif bahwa masyarakat Papua Barat tidak perlu khawatir karena ketika ada risiko-risiko atau kerawanan terkait dengan ketersediaan pangan, terkait dengan stabilitas harga, pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun langkah-langkah mitigasi risikonya. Dan tentu saja di kesempatan ini juga telah diinformasikan bahwa Provinsi Papua Barat juga telah ber-MOU dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sehingga ketika ada potensi-potensi perbuatan hukum atau potensi-potensi terkait dengan kerawanan tata kelola itu bisa dimitigasikan melalui mekanisme pelayanan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum. Baik, para pemirsa sekalian, demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada Komjek Jaksa Menjawab berikutnya. Terima kasih.